wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit tentang cara mengetahui tentang fase di mana seseorang terkena corona. Jadi pada saat seseorang itu kemasukan coronavirus, itu akan masuk ke dalam 5 tahapan atau 5 fase. Nah, dengan kita mengetahui ilmu ini, kita nggak akan terlalu khawatir, kita nggak akan terlalu takut, ya. Kita manusia mempunyai 2 belahan otak, ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri adalah otak logika, otak ilmiah. Otak kanan adalah otak imajinasi atau otak yang sifatnya adalah perasaan. Saat seseorang tidak dibekali dengan otak kiri yang tepat, yang akan bekerja otak kanan, dia akan ketakutan, dia akan cemas. Tapi pada saat seseorang itu dibekali dengan pengetahuan, otak kiri dia akan bekerja, sehingga otak kanan akan tidak dominan. Untuk itulah saya akan membekali dengan bagaimana cara mengetahui hasil laboratorium, ya. Pada saat kuman ini masuk ke dalam tubuh kita, kuman ini akan menyerang. Tetapi dia bisa gagal menyerang pada saat kita mempunyai imunitas humoral yang baik. Jadi kuman ini mau masuk dihalang-halangi sama tubuh kita. Di 0 sampai 7 hari ini kita belum mempunyai pasukan pembunuh terhadap kuman ini. Kita hanya bisa menghalang-halangi saja. Yang bisa menghalang-halangi ini adalah imunitas humoral. Siapakah orang-orang yang punya imunitas humoral yang baik sehingga selamat dari serangan kuman ini? Yaitu orang-orang yang satu, makannya tidak telat, kualitas dan kuantitasnya terjaga. Yang kedua, orangnya tidak terlalu capek dalam aktivitas, tidurnya cukup. Yang ketiga, yang keempat, tidak stres, cemas. Takut boleh dalam corona ini, karena itu menyebabkan hati-hati. Tapi ketakutan tidak boleh, karena itu menyebabkan orang stres, ya. Kemudian takut itu menunjukkan otak kiri, tapi kalau ketakutan itu otak kanan itu yang bekerja, ya. Kemudian yang kelima, kena matahari setengah jam dengan olahraga ringan. Yang keenam, hindari polusi, jangan ada orang rokok di sekitar kita, karena itu nurunin imun. Itulah cara konsep 7 hari pertama, karena kita belum punya pasukan pembunuh. Pada saat imunitas humoral gagal, dia akan menyerang secara cepat. Replikasinya sangat cepat ini virus yang sedang kita hadapi ini. Kalau bakteri itu dari 0, 2, 4, 8, 16 itu bakteri. Kalau corona mRNA virus ini 0, 2, 20, 200, 2000, 20.000 dari replikasinya dahsyat. Makanya 0-7 hari adalah ngalang-ngalangin. Maka semua kita ada di sini, imunitas humoralnya harus baik. Di antara 6 itu yang paling penting yang nomor 4, yaitu stres. Itu paling cepat nurunin imun. Betapa banyak di sekitar kita kecapean, kurang tidur, telat makan, tetapi nggak stres, itu selamat. Gitu ya. Makanya hati-hati dengan yang nomor 4 ini, ya. Nah, 0 sampai 7 hari ini ditunjukkan dalam lab, PCR-nya positif, IgG-nya negatif, IgM-nya negatif. Sehingga seorang yang IgG, IgM-nya negatif tetap harus PCR. Karena kita nggak tahu, kalau PCR-nya negatif, IgG, IgM negatif, berarti memang nggak sakit. Tapi kalau IgG, IgM negatif, PCR positif, justru ini di fase yang harus kita hati-hati. Oke, jadi seseorang yang IgG, IgM negatif dan ada kontak, tetap saya anjurkan untuk PCR. Kalau itu negatif, alhamdulillah, ya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah 7 hari, tubuh kita mulai mempunyai pasukan pembunuh terhadap virus ini, namanya IgM. Ya.
Di fase ini itu ditunjukkan dengan PCR positif, IgM positif, IgG negatif. Ini masih fase akut dan masih menular. Karena ini masih di fase aktif. Nah, itu biasanya waktunya 7 sampai 14 hari. Ya, tuh. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang yang IgM positif dan IgG negatif itu dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Nanti 2 minggu kontrol ulang, kita cek IgG IgM-nya. PCR tetap dilakukan. Oke? Kita masuk ke fase ketiga, di mana sudah masuk ke fase penyembuhan. Itu ditunjukkan dengan hasilnya 1, PCR-nya positif, IgM-nya positif, IgG-nya positif. Sekedar tahu bahwa PCR tidak bisa membedakan ini kuman hidup atau kuman mati. Tidak bisa. PCR itu cuma mendeteksi jasad. Nah, kapan PCR itu menunjukkan itu jasad mati dari kuman ini? Saat ada IgG. Jadi kalau IgG-nya positif, IgM positif, PCR positif, itu PCR yang menunjukkan jenazah kuman. Oke? Nah, jadi tapi kalau ada PCR positif, IgG-nya masih negatif, itu berarti kumannya masih hidup. ya, di situ ya. Nah, setelah fase penyembuhan akan masuk fase rekonvalesen, jadi fase pemulihan. Kopassusnya udah pulang kampung, pembunuhnya karena udah nggak ada perang, cirinya PCR-nya masih positif, tapi kuman jenazah. IgG-nya positif, IgM-nya sudah negatif. Itu biasanya di waktu 21 sampai 28 hari. Oke ya. Tuh. Nah, kemudian fase keempat udah masuk fase kelima. Itu fase penyembuhan. Fase penyembuhan, fase kelima ini ditunjukkan dengan 1, PCR sudah negatif, tubuh sudah berhasil membersihkan jenazah, sudah dibawa pergi. Kemudian yang kedua ditunjukkan dengan IgG positif, IgM negatif. Ini akan menetap seumur hidup kayak gini. Lalu pertanyaannya, apakah seorang yang sudah punya IgG itu nggak mungkin kena? Salah, masih bisa. Namanya reinfeksi. Cuma peristiwa di dalam tubuhnya berbeda. Seseorang yang tidak punya IgG positif, saat kemasukan kuman, IgM-nya butuh waktu 7 hari. Tetapi seseorang yang sudah punya IgG, itu kalau kemasukan kuman, itu cuma butuh waktu 1 kali 24 jam IgM terbentuk. Sehingga tidak terlalu berbahaya buat dia, karena pasukan khususnya sudah langsung ada dalam 1 kali 24 jam. Sehingga kumannya belum sampai berkembang, makanya tidak pernah bahaya lagi orang yang pernah terinfeksi. Itulah cara Allah memuliakan orang-orang yang ikhlas dalam berjuang. Sesuatu yang sepertinya pahit kita rasakan, padahal itu adalah cara Allah menolong kita. Dengan IgG yang pernah positif, pada saat kondisi yang paling ditakutkan dalam suatu pandemi itu adalah suatu outbreak. Apakah outbreak? Orang sakit massal 500 sakit bareng, sehingga tidak ada isolasi lagi, harus dirawat sama-sama. Kenapa ini kegagalannya tinggi? Karena saat ngobatin satu ketimpa satunya, ngobatin ini ketimpa ini, jadi kegagalan pengobatan. Nah, pada saat-saat tidak ada outbreak, seorang diberi sakit dahulu, itulah cara Allah memuliakan kalian. Dipilih sama Allah, sehingga nanti terjadi fase IgG sudah ada, kemasukan udah nggak apa-apa. Masya Allah ya. Kadang suatu rahmat Allah dikemas dengan sepertinya menurut akal kita
kesedihan. Padahal itulah cara Allah memuliakan kita. Maka mari kita ucapkan dengan rasa syukur. Karena di dalam kondisi bahkan ada Allah memuliakan dengan OTG, dikasih IgG positif, IgM positif, tapi waktu sakitnya tidak ada gejala. Masya Allah. Dan itu banyak dimiliki oleh tenaga-tenaga kesehatan. Mereka yang ikhlas berjuang, yang ada di dalam otak mereka itu hanya Allah dan menolong sesama mukmin muslim yang memerlukan. Mereka nggak pernah berhitung dengan takut, tidak pernah berhitung dengan istilahnya resiko. Nah, Allah pilih. Bahkan penelitian di keluarga kesehatan, orang-orang kesehatan itu pun terselamatkan pada waktu outbreak. Ternyata kita dengan APD yang sebaik-baiknya, mandi, jadi kondisi kita fit, ya, nonsen kita nggak membawa kuman. Kuman yang sedikit itu ternyata memberi imunisasi pada anak-anak kita. Nah, itulah jawaban kenapa di Wuhan waktu outbreak tenaga kesehatan keluarganya pada selamat. Ternyata tubuh mereka sudah kenal kuman, sehingga sudah terbentuk mekanisme imunologi. Masya Allah. Kadang sesuatu yang kita kemas dengan istilah yang Allah kemas dengan kesedihan itu sebenarnya adalah kebaikan. Makanya saya tergolong yang tetap menganjurkan kalian semua pulang ke rumah, bukan ngekos, kumpul sama mereka-mereka yang kita cintai, tetapi dengan catatan selama bekerja kita sebersih mungkin, APD-nya sedisiplin mungkin, pulang kita mandi, kemudian baju supaya direndam dengan mekanisme yang presisi seperti itu nonsen. Nggak ada kuman sama sekali, pasti tetap ada. Nah, kuman yang kecil itulah mekanisme imunisasi. Ya, itu. Jadi mari tetap kita berlindung kepada Allah. Ya, semua kita serahkan kepada Allah. Kita adalah tentara-tentara Allah, agen-agen kebaikan. Yang penting satu, jaga niat. Kedua, usaha maksimal. Yang ketiga, kawal dengan doa. Yang keempat, sabar dan tawakal. Yang kelima, biarkanlah Allah meneruskan usaha-usaha yang tidak bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia. Itulah pedoman dalam kita menghadapi wabah ini. Satu, jaga niat. Kita hanya mencari wajah Allah, tidak wajah yang lain. Yang kedua, usaha maksimal, ikhtiar, jaga pertahanan dengan APD yang baik. Yang ketiga, kawal dengan doa. Yang keempat adalah sabar dan tawakal. Yang kelima, biarkanlah Allah meneruskan usaha-usaha yang tidak bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia. Demikian yang sedikit, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang dhaif dan dari setan. Saya tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.